kalau kita sudah buat jamunya, sekarang mari kita buat makanannya. Makanan yang akan kita praktekkan untuk ternak dari sisa limbah rumah tangga. Yang kedua nanti dari sisa sayur atau sisa pertanian. Tepatnya di sana saya harus berpindah. Ya, tempatnya. Air cucian beras jangan dibuang. Masukkan dalam ember. Terus kalau istri masak, sisanya masukkan ke situ. Panjenengan semua makan, tidak habis, masukkan situ. Disimpan sampai penuh kalau bisa. Karena penuh, satu ember cat itu sekitar 25 kilo. Setelah semuanya, kalau belum punya chopper, bahan yang belum masuk ke ember tolong dicincang dulu. Dicacah dulu biar halus. Apanya? Oh, hancur ya malah beneran, Bu. Kita tidak perlu nyoper. Jangan diaduk yang penting. Karena kalau kena air cucian beras, sampai masukkan donat ke situ disimpan 1 bulan masih berwujud donat. Tapi syaratnya satu, jangan disentuh. Sampai masukkan wortel ke situ masih berwujud wortel. Air cucian beras. Ya bau, Pak. Itu limbah rumah tangga. Jadi siap saja nanti kalau donek-nek ke bojone gitu. Bapak ini macam-macam aja, apa ini disimpan di rumah kan baunya kayak gini. Harus siap. Karena untuk menghemat. Yang akan kita buat limbah rumah tangga dulu. Ini sudah dicoper. Harus selembut itu, Pak. Kalaupun punya chopper lebih bagus lembut. Kalau tidak punya chopper paling dicacah. Yang penting ayam bisa makan, ternak bisa makan. Sebelum dicoper, airnya pisahkan dulu. Jangan dibuang. Sisa limbah yang sudah ada macam-macam di situ, airnya tolong disimpan. Nanti untuk campuran sampean buat pupuk. Air yang sudah kan sampean masukkan sesuatu apapun yang di dalam ember, sebelum dicoper kan disaring, airnya jangan dibuang. Airnya yang sudah untuk ngekum itu jangan dibuang. Proses pembuatannya adalah 1:1. Seandainya limbah rumah tangganya 1 kilo, kita sediakan katul 1 kilo. Satu banding 1. Terus maaf, sampean harus jauh-jauh dari rasa jijik karena harus dicampur. Harus dicampur. Nah, seperti ini prosesnya. Monggo silakan dikasih katulnya. Sedikit-sedikit, yang penting hasilnya nanti memel. Apa namanya memel? Yang penting tidak lengket. Ya pokoknya memel. Istilahnya apa memel? Ini khusus daun-daunan. Kalau misalnya ada kepala ikan apa bisa? Ini limbah rumah tangga. Sampean makan apa masuk ke situ. Sampean makan sapi, ya jangan sapinya yang dimasukkan. Sisa-sisanya masukkan ke situ. Sampean makan ayam, kan pasti ada sisa. Masukkan ke situ. Tulang ayam, Pak. Ya. Yang penting nanti sebelum dicampur, hancurkan dulu. Hancurkan dulu. Apa? Boleh, boleh. Iya. Kayak duri-duri ikan, tulang ayam itu. Pasti ada di sini. Tapi gimana? Itu harus dihancurkan juga. Iya. Karena kalau belum punya chopper kan disarankan untuk dicacah. Sampean kemarin makan ayam enggak? Enggak. Makan ikan enggak? Nah, ini sisa rumah tangganya. Kan seperti itu. Berarti yang ada di rumah sisa makanan sampean semuanya boleh masuk ke situ. Asal satu jangan masukkan tisu dan plastik. Karena biasanya kalau di restoran, kalau kita cari kan dimasukkan tisu, ada plastik. Terus tidak boleh kena deterjen, itu pasti. Kalau
ayam yang ada bumbunya atau ikan yang digoreng atau ada bumbunya itu gimana? Ya masukkan saja. Nggak harus dibilas dulu. Enggak, sisa minyak goreng masukkan saja. Biasanya kan ibu-ibu goreng 2-3 kali kan sisanya dibuang. Ya masukkan ke situ saja. Kalau tulang dihancurkan dulu, Pak? Ya, karena ayam tidak bisa makan tulang. Boleh. Kalau memang bisa dilembutkan, kalau tidak bisa ya dibuang. Bisa, tulang dicoper. Bisa. Bisa. Kalau Masa perganti duwe. Sebentar, satu-satu. Telinga saya 2 sini mendengarkan. Gimana, Pak? Air yang tadi kering, kalau mau buat pupuk dicampur apa, Pak? Ya nanti mau buat pupuk apa? Kalau buat bersih, terong. Campurkan ke situ. Dicampurkan. Nanti kan mau buat pupuk. Ya, dimasukkan ke situ. Mau buat apa? Urea. Masukkan ke situ. Sisanya boleh masuk. Itu pun langsung diaplikasikan ke tanaman. Bisa. Cuma tidak sebagus kalau sudah difermentasi kan gitu, Pak. Bisa. Hanya Pak, untuk minyak goreng Ya. itu ada ketentuan khusus nggak kalau mau dicampurkan ke Enggak. LRT ini? Enggak. Misalnya kita punya 1 liter, Ya masukkan ke situ. semua aja Iya. jadikan 1. Pokoknya nanti ditimbang per kilo ya. Kalau sudah, ya. Kalau masih dalam rangka mengumpulkan, kan belum ditimbang. Mungkin untuk mengumpulkan 25 kilo bisa 1 minggu lebih. Karena pasti kalau keluarga kecil. Kalau dapat habis pesta lah itu banyak, Pak, limbahnya. Kalau makanan sehari-hari paling anak 2, apa istri 2, anak 1 gitu ya. Boleh. Cuma siap bertempur dengan ibu. Karena bau. Kalau ditaruh di dapur, pasti ibu ngamuk. Komplain. Pasti dikomplain. Kelamaan tuh jadi kayak bau sampah emang. Ya memang gitu, nggak apa-apa. Paling-paling kan hukumannya 1. Hari ini tidak boleh tidur di kamar, tidur di luar gitu kan. Ya. Paling gitu. Tapi makin terus makin bagus nggak, Pak? Sama aja. Sama saja. Ya. Kalau bau pasti bau karena itu sampah ya, Pak. Itu sampah. Sudah, Pak. Setelah semuanya tercampur, masukkan dalam wadah atau tempat yang sudah. Ini kasih ini dulu buat topping. Iya, jagung lanjut. Ini sekedar topping. Jagungnya berapa? Terserah, ini topping, Pak. Karena kebetulan ternak itu suka dengan yang namanya jagung, terutama ayam. LRT-nya tadi itu direndam pakai air cucian beras. Iya, Selama berapa lama Pak? terserah kapan sampai mau diproses. Oh berarti tidak, 1 hari sudah dapat berapa? misalnya kebetulan tonggo pesta kan Pak, kan Nah. banyak tuh. Langsung dicocok. Boleh. Boleh. Tapi kalau di rumah tangga kan paling kalau 1 hari paling segini. Kan paling banyak 5 orang gitu ya katakan. Makanya seberapa? Jadi bolesnya pas pesta itu kan Pak. Iya. Atau kita pilih ke Atau kalau punya teman yang buka restoran, itu lebih cepat. jadi 1 hari aja udah bisa Udah, diolah ya. Masukkan dalam wadah, jangan lupa dipadatkan ya. Dipadatkan, jangan sampai ada udara. Oh. Misalkan kita punya sayuran, Pak. Dicampurin boleh, Pak? Nanti ada proses sendiri sebentar lagi. Padatkan, Pak Dul. Untuk mempercepat proses, setelah padat kita taburkan booster feed 1 tutup atau sekitar 5 mili. 5 mili untuk Booster feed ini ya booster feed namanya. 2 kilo ini tadi ya Pak? Ini yang bisa buat hanya Pak Bayu. Jadi nanti kalau kepengen ngerti, tanyakan pada waktu diskusi. Karena ini ampas, ini sisa. Apa namanya, Pak? Ini booster feed. Ini sisa dari produk Bapak yang kebetulan kakaknya ini untuk konsumsi manusia. Namanya BSN 7. Ini ampasnya jadi gitu. Booster feed-nya berapa? 1 tutup
Untuk maksimal 25 kilo. Maksimal 25 kilo. Kalau lebih boleh dikasih 2. Seandainya buatnya 1 dream itu biru itu kan 120 bisa 2 atau 3. Ini hanya taburkan. Kalau 25 tadi berapa? 1 tutup. namanya poster ya kan banyak nggak apa-apa. Kalau tidak menggunakan booster feed jadi cuma waktunya lebih lama. Prosesnya lebih lama. 140 hari. Ini besok pagi sudah jadi. Besok pagi sudah siap diberikan ke ternak. 1 kali 24 jam aja. Iya. Yang penting begitu kepengen tahu hasilnya seperti apa, begitu dibuka baunya kayak tape. Maksimal bisa simpan berapa lama? Lama tidak apa-apa. Yang penting setelah diberikan ke ternak masih sisa, tutup rapat lagi. Jangan sampai kena angin. Yang penting tutup rapat. Pak, sebentar Pak. Ayo nanya. Rendamannya itu harus tenggelam apa gimana? Harus tenggelam Pak, dari limbah pertanian. Bapak Ibu semuanya di sini sekolah pertanian pasti punya sisa pertanian. Kebetulan yang ada di kita apa Dul, yang kita punya untuk Ya sayuran. sayuran macam-macam sisa. Mana tadi? Oh ini. Seperti juga sisa rumah tangga, sayuran juga kita chopper dulu. Kalau belum punya chopper, cacah. Jagungnya berapa banyak Pak? Jagungnya hanya topping, jadi sekedar perhiasan. Dikasih banyak, ayamnya bilang alhamdulillah. Limbah pertanian itu apa aja ya Pak? Sampai nanam apa? Seandainya. Bayam. Kangkung oke, bayam oke, sawi oke. Direndam dengan air leri juga Pak? Kalau limbah pertanian enggak, dilayukan. Jadi biar kadar airnya turun, setelah itu dicacah. Jangan. Kamu jangan, itu bahaya karena sering yang sudah numpuk itu kan busuk. Oh, yang busuk nggak boleh Pak? Ya, apalagi limbah pasar otomatis menggunakan yang ditakutkan itu. Apa sampean mau limbah dari pasar sampai rumah masukkan ke air garam dulu prosesnya, kan repot. Ya. Daun apa? Daun petai jangan Pak. Kalau petainya enggak apa-apa, daunnya jangan, pahit itu Pak. Daun pisang boleh, daun singkong boleh. Daun jendela enggak boleh loh Bu. Sama daun pintu. Prosesnya sama, perbandingannya 1:1. Ini yang ngaduk sampai mau tidur ini. Ya. Umpamanya bahan limbah pertanian ini di waktu bikin dicampur sekalian limbah rumah tangga boleh enggak? Boleh. Kan Kalaupun cuma punya satu. ya kalaupun limbah rumah tangganya sedikit dicampur boleh. Boleh. Kalau Ini ini di apa Pak komposisinya Pak? apa? Yang ini sama komposisinya. Sama dengan dedak atau bekatul. Apa limbahnya pakai apa yang ini? Terserah, yang penting limbah sayur. Limbah sayur ya. Iya, limbah pertanian kan macam-macam, ada kangkung, ada kol, ada bayam dan seterusnya. Pokoknya dimakan manusia. Ya. Enggak, Biasanya bisa enggak apa-apa. biasanya kan punya sisa. Besok rencana mau jadi petani kan? Asal jangan nanam karet ya. Kalau nanam sayuran pasti waktu panen ada sisanya. Yang tua tidak akan dijual. Nah, itu kan bisa ditiriskan, agak layu-layu kadar airnya turun, bawa pulang cacah. Kalau ini tulung toppingnya agak banyak. Toppingnya untuk sayuran karena kan kelihatan hijau. Kulit buah apa jangan durian ya?
Boleh, boleh, boleh. Maksudnya kesini bukan limbah rumah tangga. Kenapa Ke limbah rumah tangga boleh. kalau daun terong itu kan Kalau apa? Boleh. ya misalnya kalau dicopper kulit durian boleh kan? Baunya agak menyengat. Nah, itu dia Pak. Berarti bukan karena kerasnya gitu. Baunya agak menyengat. Ya terserah kalau bisa, tapi baunya menyengat juga. Baunya naik ya. Baunya. Jagungnya minimal seberapa? Apa? Jagungnya Ya. campuran jagung minimal seberapa? Berapa kilo yang dibuat? 1 kilo ya paling 2 on, 2 on setengah. Sak genggam. Kalau memang harganya murah boleh. Tapi kalau yang penting setelah jadi harganya tidak boleh lebih dari 3.000. 3.000. Sampean bisa ngitung. Dedak sekilo berapa? 5.000. Kita buat ini dalam proses seandainya 5 kilo. Berarti kan 25.000. Setelah jadi itu jadi 10 kilo. Berarti sekilonya masuknya 2.500. Belum 3.000. Ya. Yang penting kos ditekan jangan lebih dari 3.000. Tapi tetap Pak direndamnya pakai air kelapa juga ya? Apa? Beras. Sayurannya. Enggak direndam. Enggak. Dari kebun diambil ditiriskan biar kadar airnya agak turun. Cacah. Kalau punya chopper langsung dicoper. Ini tadi masih ada airnya karena yang nyoper dia. Apa? Enggak. Sayuran kalau dicoper keluar airnya. Sudah dilayukan tetap keluar airnya. Apalagi kalau kol itu paling banyak. Limbah rumah tangga juga perlu ditampung air kelapa juga ya? Enggak. Kalau limbah rumah tangga pakainya air cucian beras. Kalau untuk kuteja pakainya air kelapa. Ini kita masih buat ayam. Dulu ini ayam. Dikasih itu satu. Penggalan kelola. Ini kalau kita kantor kan juragan sayur, banyak limbahnya biasanya. Yang di dalamnya itu. Aku ini tujuan pasar yang di tengahnya itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Bisa, tapi iya kalau mau harusnya kan dibuang dulu pestisidanya. Cara buang pestisida paling gampang kan garam grosok, direndam pakai air. Ya sebentar, 1 menit 2 menit cukup. Oh yang penting direndam dulu, itu kan pestisidanya hilang dia. Seperti yang mau dikonsumsi, sampean beli di pasar, cuci dulu pakai air garam. Kalau itu kan cuma 1 sendok untuk 1 liter. Cuci semuanya, itu terong, kangkung, bayam, cuci. Itu pestisidanya biasanya hilang. Kalau pengen bukti silakan, sampean beli timun saja. Sampean beli timun di jalan tuh, kan ada yang jual. Terus ngambil timun yang di belakang kelas kita, nanti dimakan bareng-bareng. Timun yang beli pahit apa enggak? Terus timun kita pahit apa enggak? Untuk apa? Nah tergantung berapa liter. Kalau untuk konsumsi manusia 1 liter 1 sendok. 1 liter 1 sendok makan. Satu karung lama itu nggak di video, hilang 1 liter 1 sendok. Catat aja 1 liter 1. Dan prosesnya sama, tekan, pokoknya dipadatkan. Padatkan, jangan ada udara. Ini fitness satu Iya. sendok garam grosok. 2 menit Pak. 2 menit. Iya Pak. Kalau tidak digunakan lebih baik jangan dibuka. Kalau mau digunakan setelah selesai masih ada sisa, tolong tutup rapat. Kita tidak mau ada bakteri yang masuk ke situ, nanti akan terjadi pembusukan, kan sayang Pak. Kalau sampean punya 1 ember, Yang tanpa booster P tadi kan 120 harian ya? 140. 140 Pak. Itu juga nggak diapa-apain Pak? Ya sudah, biarkan tutup Dia rapat. nggak ada uap apa?
Kalau kena udara biasanya untuk busuk itu lebih gampang dia. Tapi kalau rapat nggak ada udara dia nggak akan. Tanya Pak Putro, ini Gimana Bu? Ya boleh. Boleh. Cuma lebih baik dicampur ke mau buat pupuk apa dicampurkan ke situ. Jangan dibuang. Kita tidak mengajarkan untuk membuang sampah apapun. Terkecuali plastik. Tisu. Gini Pak, diproses lagi dari awal, dimasukkan ke air leri lagi. Kalau sudah busuk, itu masuknya ke tong pupuk. Oh, larinya ke tong. Nah, ini Pak, tanya. Sudah dikasih booster feed? Saya tanya dulu. Ini kan kayak gini, seandainya ditempatkan di tempat itu kan lebih tinggi, terus nanti dikasih booster feed ya tetap di atasnya saja. Iya, cuma ditabur gitu Pak. Dia akan, Walaupun ininya tinggi kayak gini. ini seandainya isinya full, ya cuma dikasih atasnya. Dia akan menyebar dengan sendirinya. Apa? Di atasnya enggak. Isinya air. Isinya air. Campurannya saya tidak tahu, tolong dicatat nanti ketemu Pak Bayu tanya. Tidak pakai tidak apa-apa, yang penting sampean sabar. Seandainya sampean sudah punya ternak, hari ini makanannya habis, tinggal nanti sore, berarti besok pagi kan harus makan dia. Sampean sudah punya limbah, kalau menggunakan ini, besok pagi sudah bisa dikasihkan. Ya, 1 kali 24 jam. Ya, sabar menunggu. Puasa dulu ya. Ya, boleh ditulisi hari ini puasa. Ini khusus buat makanan ayam Pak. Ya. Ayam boleh, bebek boleh, yang penting unggas. Bukan nggak banyak ya Pak Bos. Apa? Sekalipun beli kan nggak banyak kegunaannya. Enggak. Ini loh segini hanya Satu botol. ya. Ini 1 botol hanya 50.000. Lah ya kan nggak banyak. Dipakai mungkin bisa sampai 3-4 bulan. Kalau tadi 1 tahun itu kan misal penuh, juga cuma 3 cukup itu. Cukup. Dia akan berjalan sendiri. Bakterinya akan jalan sendiri. Kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat. Kenyataan yang sudah ini cuma ditaburi bisa sampai bawah. Karena kan dipadatkan ininya. Ini padat. Tapi bakteri bisa masuk terobos. Padat-padat ini kan nggak Oke? kayu Pak. Saya tangganya terlanjur, ada yang nggak dikancang, saya masukin, nggak masih Ya nggak apa-apa, tapi besok kalau dimakan kan nggak bisa. pas makan baru Boleh. yang penting Oke, paham Bapak Ibu semuanya? Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat pakan ayam petelur dan pedaging. Kita akan membuat ayam petelur dan pedaging. Jadi sendiri-sendiri. Kalau ini ayam kampung. Ya, paling enak. Monggo Mas Roni. Lalu selanjutnya akan dibantu rekan saya, Mas Roni. Pakan ikan. Mau buat apa dulu Mas Roni? Oh, monggo mic-nya. Sewu, minta tolong. Oke. Biar nanti prakteknya terus berjalan. Siap nih. Yang pertama yang kita praktekkan yaitu membuat ayam pedaging. Jadi membuat pakan ayam pedaging ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Ini yang pertama perlu kita siapkan yaitu ini adalah singkong. Singkong yang sudah kita kukus dan kita haluskan. Ini seberat 250 gram. Dan daun singkong juga, kalau daun singkongnya ini masih mentah, masih mentah, masih fresh, juga kita haluskan seberat 250 gram. Terus untuk dedaknya ini seberat 1 kilogram. Sedangkan azula ini seberat 1250 gram atau 1 kilo seperempat. Juga bisa kita tambahkan jagung giling atau jagung yang kita haluskan seberat 250 gram. Jadi beberapa macam bahan ini kita aduk jadi rata sampai semua campur.
Jadi tadi ada singkong yang direbus juga dihaluskan 250, daunnya yang sudah dihaluskan 250, sedangkan dedaknya 1 kg, azola 1,250 gram atau 1.250 gram. Jadi ada beberapa macam bahan yang harus kita campur. Mencampurnya harus betul-betul rata dan campur. Hasilnya berapa Pak? Hasilnya 1.250 gram atau 1 kilo seperempat. Basah Pak ya? Basah tapi harus diperas, ya. Hilangkan airnya dan mencampurnya harus semua betul-betul campur dan rata. Nanti kalau ada gumpalan yang tersisa tidak tersentuh bahan tadi dengan yang lainnya, nanti akan seperti membusuk. Jadi semua harus betul-betul rata dan tercampur. Pak mau tanya, campurannya kalau selain dengan manual bisa nggak? Pakai alas? Boleh Pak. Oh malah. Silakan kalau mengadakan boleh. Tapi Bapak harus perlu biaya lagi. Enggak, maksudnya kan boleh saja. tanya ini. Boleh. Semakin mik Pak. Nah, betul. Sip ya? Saya nggak capek-capek. Ya, Ini gitu ya. maksudnya Ya, Pak. boleh nggak apa-apa Pak. Pakai mulan. Setelah semua sudah dicampur, bedanya nggak tuh ya, campur. Iya. Oh Pak Kapan nggak paham. Iya. Tanya Kalah ngebujuk. Pak atasan. waktunya. Oke. Ini kalau memang tidak ada sulam nanti apa alternatif lain bisa tanyakan Pak Bayu nanti. Ya. Coba langsung. Setelah semua sudah tercampur jadi satu atau sudah rata, bisa masukkan tempat yang sudah tersedia, Dadul. Monggo. Oh masih. Yang rata Ya. Pak, yang rata ini. Toppingnya jagung itu Pak. Jagung Pak. Betul. Jagung yang dihaluskan. Ada yang mau nyoba tingkat kemamelan? Oh, nggak usah, Mau dong. percaya. Nggak usah, percaya. Pinter ngaduk. Urusan. Percaya lah. Nggak ada nono, Pak. Nggak ada survei. Apa? Sudah Dadul? Ini. Lalu dimasukkan ke tempat yang sudah kami siapkan. Lalu dipadatkan. Dan ditaburkan Bosterbit setengah tutup botol. Cukup, setengah tutup botol cukup. 3 mili ya Pak? Betul. Ingin satu botol buat Kalau full 5. Iya. Dan ditutup rapat baru disimpan. Kalau penyimpanannya bebas Pak, tidak ada batas waktu, cuman karena pakai Bosterbit, kalau memang ingin dibutuhkan segera atau pakannya telat, 1 kali 24 jam bisa diberikan pada ternak kita. Kalau memang belum dibutuhkan, disimpan saja Pak. Disimpan lama akan lebih bagus itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat pakan ayam petelur. Pakan ayam petelur ada 3 bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu gabah kering. Yang kedua jagung yang sudah dikeringkan. Ya.
jagung dan gabah yang sudah kita keringkan, kita rendam pakai air hangat selama 1 kali 24 jam. Beratnya ini 625 gram masing-masing. 625 gram. Iya, kita rendam selama 1 kali 24 jam pakai air hangat. Setelah 1 kali 24 jam baru kita tiriskan. Kita tiriskan, kita simpan lagi, kita tunggu sampai keluar kecambah atau bertunas. Nah, kalau sudah bertunas atau keluar cambahnya, ya, direndam pakai air hangat selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam ditiriskan, kita buang airnya lalu kita simpan lagi. Kalau penyimpanannya tidak kurang lebih 6 hari sampai tumbuh kecambah atau bertunas. Setelah masing-masing sudah bertunas, tumbuh cambahnya baru kita chopper. Kita chopper, kita giling seperti ini. Setelah dichopper masing-masing baru kita proses. Juga pakai azola. Azolanya seberat 1250 gram. 1250 gram. Semua dicampur jadi satu hingga rata. Azolanya bisa pakai Borvia, bisa pakai Lemna, bisa. Iya. Ditutup, Bu, tutup. Selama berapa hari, Pak? Biasanya kalau berkecambah kita tunggu kurang lebih selama 6 hari. Tapi mungkin bibit atau jenis jagung atau gabah mungkin sudah kering sekali, mungkin ada yang lebih singkat juga ada. Tapi selama ini kami menyimpan atau kita tunggu berkecambah itu 6 hari. Bisa 6, bisa 7 hari. Air hangat, betul. Jagungnya giling, Pak ya? Jagungnya jagung utuh. Jagung utuh ya? Jagung utuh ya. Jagung kering yang utuh. Setelah cambah baru digiling, Pak. Yang penting muncul, Pak. Yang penting nggak sampai keluar hijau panjang-panjang segini. Ini setelah selesai baru kita masukkan ke tempat ayam petelur. Gabah, bukan. Enggak dul. Padi yang belum digiling. Iya. Setelah kita masukkan sama, proses fermentasi sama seperti tadi. Kita masukkan, kita padatkan, baru kita taburkan booster pit sebanyak setengah tutup botol. Lalu kita simpan sama, proses sama seperti tadi. Setengah tutup botol, Pak. Setengah tutup botol, booster pit. Lalu kita simpan, penyimpanannya sami seperti proses fermentasi membuat pakan ayam pedaging. Kita lanjutkan yaitu cara membuat pakan ikan. Pakan ikan. Geser dulu, Pak. Pakan ikan. Siapa yang geser, Pak? Bapak Ewan. Ya. Bapak geser, Pak. Pak geser. Jadi pakan ikan ini yang perlu kita siapkan yaitu
ubi apa bentul atau talas, okay. Ubi bentul atau talas bersama daunnya. Umbinya kita rebus atau kita kukus, kita haluskan, dan daunnya yang masih fresh kita haluskan juga. Daun sama ubinya seberat 600 umbi atau talas. Dikukus sama daunnya, dua-duanya seberat 625 gram daun sama umbinya. Yang sudah kita campur jadi satu. 625 gram. Sedangkan untuk dedaknya seberat waktu matangnya Pak ya 625. Iya, waktu matangnya. Direbus ya Pak? Dikukus saja biar kadarnya berkurang. Jadi nimbangnya setelah direbus atau sebelum? Setelah direbus. Iya. Ya itu yang lupa mulai tadi kan. Lalu ini apa? Azulanya seberat 1225 gram. Sama. Ya, 1225 gram azula, dan dedaknya seberat 625 gram. Dedaknya 625 gram. Karena untuk pakan ikan, dedaknya harus pakai dedak yang halus. Beda dengan membuat pakan ayam. Jadi untuk ikan ini dedaknya pakai dedak halus. Dan nanti bisa campurkan juga Adul ini jus ikan. Jus ikannya yaitu 25 mili. Adul campur langsung. Buat jus ikannya ya Pak? Apa? Jus ikannya gimana? Membuatnya? Buatnya Pak? Oh, buatnya nanti tanya di Pak Bayu. Oh gitu. Ya. 25 mili, jadi 5 tutup. 25 mililiter. Pakai jus ikan. Pakai jus ikan. Nanti ya, catat aja dulu Pak. Oke. 625. Ini ya 3, 4, 5 tutup, jadi 5 kali 25 mililiter. Lalu kita campur, kita aduk sama seperti tadi. Jualannya berapa? 1225. Ya. 1225 kilo. Gram. Sama kan? Sak kintal ya. Satu kintal ya. Ya, sama. Tidak 625. Dedaknya 1 kilo. 625. Yang 1 kilo tadi untuk ayam pedaging. Ikan tiganya 250 Pak. Maaf, ibu bapak semuanya, nanti kalau ada pertanyaan tolong dicatat dulu. Karena praktek kita masih banyak, takut waktunya tidak cukup. Kalau ada pertanyaan catat, waktu nanti diskusi dengan Pak Bayu bisa ditanyakan semuanya. Gitu, oke? Terima kasih. Bertanya sambil praktek. Silakan dimasukkan kalau sudah selesai. Jus ikannya 5 tutup botol ya? 5. Masuk. Berarti ukurannya bukan, ya memang 5 tutup botol, tapi beratnya 25 mili. 25 mili. Ikannya sembarang ya Pak ya? Nanti tanya Pak Bayu. Iya. Kalau pembuatan jus ikan nanti bisa tanyakan. Yang 25 mili apa? Jus. 25 mili jus ikan. Oh, jus ikan. Iya. Oh, supaya bau ikan. Iya. Kita Pak, pakai serahnya pulas. Udah paham semua saya. Iya. Dipres. Dipadatkan. Servisnya setengah. Setengah tutup botol. Oh, pakai juga. Semua pakai.
Baunya kayak apa? Apa itu? Air apa itu? Itu booster feed, Pak. Terfit juga. Iya. Tapi sama yang tadi di sana. Sama. Satu tutup Pak. Setengah tutup botol lalu kita simpan, sama prosesnya sama seperti fermentasi yang pakan ayam petelur sama ayam pedaging. Langsung kita bergeser ke media. Nggih. Sekarang ke media. Media pupuk. Isi. Media pupuk. Nggih.